Pemirsa, selain proses pemberangkatan jemaah haji yang perlu diperhatikan, proses pemulangan jemaah juga tidak kalah menjadi salah satu prioritas utama yang harus kita perhatikan. Nah, lalu Bapak, bagaimana persiapan pemerintah daerah dan Kementerian Haji dan Umroh dalam proses pemulangan jemaah haji Kaltara nantinya, dan apa hal yang menjadi perhatian utama ini saat proses kepulangan jemaah ke daerah asal? Di Kementerian Haji ya, baik itu kabupaten maupun provinsi itu ada namanya mitranya, PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, baik itu provinsi maupun kabupaten. Dan ini sangat membantu sekali proses baik itu pemberangkatan maupun pemulangan jamaah. Nah, biasanya sebelum pemulangan jamaah itu pemerintah daerah dengan Kementerian Haji dan PPIH itu mengadakan rapat koordinasi persiapan apa saja yang akan dilakukan ketika jamaah sudah sampai ke tanah air dari embarkasi kemudian ke kabupaten kota asalnya gitu kan. Ini yang harus sering kita lakukan agar jangan sampai penanganan jamaah baik dari embarkasi maupun dari ke kabupaten kota itu terlantar gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jangan sampai ada keluhan-keluhan jamaah ketika sudah berada di embarkasi kemudian rencana pulang ke daerah itu ada masalah. Nah, ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum kepulangan jamaah haji. Nah, terkait kepulangan jamaah haji kan tugasnya PPIH provinsi kemudian kabupaten kota ini adalah tadi kita sebutkan bahwa dia mengantar jamaah haji sampai ke embarkasi. Kemudian kepulangannya menjemput dari embarkasi mengantar ke kabupaten kota masing-masing. Itu tugasnya PPIH bersama kabupaten kota pemerintah. Nah, yang menjadi biasanya kan adat istiadat ya, artinya kepulangan jamaah itu biasalah kalau seumpamanya jamaah haji dari Indonesia pulang itu harus membawa oleh-oleh gitu kan. Itu artinya seakan-akan tidak apa gitu ya ketika tidak membawa oleh-oleh. Nah, ini mungkin oleh-oleh. Nah, kendalanya adalah bahwa pemerintah Arab Saudi dan pihak penerbangan itu membatasi koper-koper jamaah untuk kembali ke tanah air. Itu biasanya 32 kilo satu koper besar masing-masing jamaah. Kemudian koper kabin itu 7 kilo. Itu yang, dan kadang-kadang jamaah ini lebih dari itu gitu ya, lebih dari itu. Nah, seakan-akan banyak nanti kasus yang terjadi itu jamaah dibuka kopernya karena di bandara Arab Saudi karena kelebihan timbangan dan lain sebagainya. Itu kan merugikan jamaah sendiri. Sudah banyak-banyak belanja bawa oleh-oleh, kemudian ketika di bandara mau pulang ke tanah air dibongkar, disita karena kelebihan timbangan gitu. Ini yang banyak terjadi di jamaah haji. Bukan hanya di Kaltara saja, seluruh Indonesia ya, hampir terjadi di seluruh Indonesia gitu kan. Tapi tidak semua, ada oknum-oknum tertentu yang barangkali gitu yang kepengen membawa oleh-oleh dari Arab Saudi ke Indonesia. Nah, ini sudah kita himbau kepada jamaah sebelum berangkat, sudah kita himbau bahwa nanti kepulangan itu kopernya itu maksimal 32 kilo untuk koper bagasi, koper kabin itu maksimal 7 kilo gitu ya. Itu yang sudah kita. Tapi ada saja oknum jamaah haji ini yang barangkali ya mungkin karena kasihan dengan tetangga, membawakan oleh-oleh dan sebagainya, lebih gitu. Ada juga yang lolos, ada juga yang nyangkut gitu ya, gitu. Bervariasi lah gitu. Nah, kemudian ketika sudah di embarkasi Balikpapan, maka tim PPIH-nya kabupaten kota dan provinsi ini sudah menyambut dengan di bandara, juga menyambut di embarkasi Balikpapan dan mengkondisikan koper-koper jamaah di embarkasi. Kemudian menyelesaikan jadwal pemberangkatan jamaah haji dari embarkasi ke kabupaten kota masing-masing. Itu yang kita persiapkan. Terkait kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan embarkasi juga tetap memantau itu. Bahkan ada ketika tiba di Balikpapan misalnya kondisi jamaah itu memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pulang ke daerah, maka diinapkan dulu di rumah sakit rekomendasi Balikpapan gitu. Itu yang biasanya begitu.
Ya, baik. Tentunya dari pemerintahan ingin memberikan pelayanan yang ideal dan juga Ya. optimal. Ya. Nah, lalu bagaimana menurut Bapak terkait indikator pelayanan yang optimal bagi para jemaah haji? Saya melihat kalau menurut saya kalau memang pelayanan optimal maka PPIH ini memang harus bekerja keras proaktif gitu ya, tanpa meminta komando. Tugas-tugasnya sudah jelas, membantu jamaah haji untuk mengamankan dan sebagainya, kemudian sampai jamaah haji pulang ke rumahnya masing-masing. Itu memang sudah pelayanan begitu ya. Nah, terkait dengan prosesnya, mungkin ada jamaah juga yang tidak mau diantar ke rumah dan disambut oleh keluarganya di pelabuhan dan sebagainya. Itu memang sudah kebiasaan begitu. Padahal memang PPIH itu dari embarkasi menyambut, kemudian melayani dan barang-barangnya dikondisikan sesuai dengan daerahnya masing-masing sampai ke kabupaten kota di daerah masing-masing. Itu memang tugasnya PPIH. Lalu dari seluruh proses yang sejauh ini telah berjalan, tentu ada evaluasi penting yang menjadi perhatian bagi pemerintah sendiri. Selain tadi kita sudah membahas evaluasi yang menjadi perhatian utama di tahun lalu untuk diterapkan di tahun ini. Nah, Ya. lalu bagaimana dengan evaluasi untuk pemberangkatan jemaah haji di tahun 2026 ini, dan apakah sudah ada inovasi yang akan diterapkan pada pemberangkatan ibadah haji di tahun-tahun mendatang? Kami rencana, ini baru rencana ya, untuk tahun depan itu kan ada asrama haji transit di Kota Tarakan. Tetapi ini juga harus mendapat kesepakatan dari pemerintah daerah kota masing-masing ya. Rencananya itu nanti calon jamaah haji itu ditransitkan dulu di Kota Tarakan, di asrama haji, kemudian berikan bimbingan terakhir, kemudian diterbangkan ke embarkasi Balikpapan gitu, untuk selanjutnya diberangkatkan ke Arab Saudi. Ini rencana ya. Artinya rencana ini juga harus minta persetujuan pemerintah daerah kabupaten kota di Kaltara. Karena sayang asrama haji itu dibangun tapi tidak dimanfaatkan oleh jamaah. Benar sekali. Dan asrama haji adalah milik jamaah. Milik jamaah itu ya. Itu insya Allah tahun depan kita upayakan. Baik, sebelum kita menutup nih Pak acara Kaltara Bicara bersama dengan Kemenak ya, tentunya di tengah berbagai tantangan dari penyelenggaraan haji, setiap tahunnya ada harapan dan doa, Ya. baik dari kita pelaksana ibadah haji maupun para pemerintah ya, bagi masyarakat Kalimantan Utara. Nah, tentunya doa terbesar Bapak untuk seluruh jemaah haji asal Kalimantan Utara pada tahun 2026 ini bisa diutarakan Bapak? Ya. Yang paling pertama dan paling utama adalah semoga jamaah haji Provinsi Kaltara menjadi haji mabrur. Sehat semua, kemudian berangkat 10, kembali 10. Tidak ada yang tinggal gitu. Kalau tinggal berarti dikatakan kita kalah perang gitu ya. Benar sekali. Artinya sehat semua, hajinya mabrur, pelaksanaan ibadah hajinya lancar. Kami mendoakan dari tanah air mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Kemudian mudah-mudahan kemabruran haji ini nanti bisa diterapkan di masing-masing daerah. Mungkin tetangga. Itu namanya kesalehan sosial gitu. Menerapkan pasti ada perubahan. Saya yakin pasti ada perubahan masing-masing jamaah haji ketika sudah kembali ke tanah air. Dan perubahan itu perubahan positif gitu, bukan perubahan negatif. Ya. Dan ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa orang yang berhaji itu bukan hanya perjalanan wisata, tapi memang betul-betul perjalanan ibadah yang Allah panggil kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Gitu ya. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan dan doa yang diberikan oleh Bapak dapat terkabulkan dan Amin, terwujudkan amin, bagi amin. seluruh para jemaah kita yang sedang berjuang di jalan Allah ini ya Pak ya. Amin, ya. Dan pemirsa, pelayanan haji ini bukan hanya soal keberangkatan dan juga kepulangan, namun juga tentang bagaimana kita memberikan rasa aman, nyaman dan khusyuk pada seluruh jemaah kita
yaitu tamu Allah yang menjalankan ibadahnya. Dan juga semoga seluruh jemaah haji asal Kalimantan Utara terutama senantiasa untuk diberikan kesehatan, diberikan kelancaran ibadah, serta kembali ke tanah air di Kalimantan Utara kita ini dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur. Amin, Terima amin. kasih Bapak atas Terima kasih. kedatangannya dalam Kaltara Bicara dan menemani kita semua untuk membahas mengenai ibadah haji 2026. Dan pemirsa, akhir kata saya Ina Apriani undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada Kaltara pekan depan.